Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya ingin menjelaskan tentang kisi-kisi prakarya kelas 7 ya untuk PAT minggu depan. Nah, untuk soal 10 pertama atau sampai nomor 11 ya, itu mengenai limbah lunak, kerajinan limbah lunak. Jadi di sini kalian harus mengetahui itu pengertiannya, alasannya kenapa limbah lunak atau keuntungannya gitu ya dari limbah lunak itu gitu, dan juga fungsi ya, kegunaan dari limbah lunak seperti apa, syarat-syarat perencanaannya gitu ya, dan juga prinsip dalam pengolahan limbah gitu. Ada yang reuse, recycle, reduce ya. Bisa dibaca di halaman 95. Reduce itu seperti apa, reuse itu apa. Reuse itu penggunaan kembali ya. Recycle itu mendaur ulang gitu. Kalau reduce itu mengurangi bahan-bahan atau barang yang sekiranya dapat menghasilkan limbah banyak gitu, makanya dikurangi gitu ya. Itu sampai nomor 11 tentang limbah lunak. Limbah lunak itu juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada yang limbah lunak organik, limbah lunak anorganik. Kalau yang organik itu dia bisa membusuk gitu ya, kayak kulit bawang, jerami, kulit kacang, kulit jagung gitu. Biasanya organik itu dari alam. Kalau anorganik itu dia berasal dari industri, misalnya plastik, kresek gitu ya. Selain itu apalagi bisa dicari ya contoh-contohnya di buku. Baik, selanjutnya di nomor 12 itu sudah masuk kepada bab tentang jembatan ya, konstruksi jembatan. Nah, di sini kalian diharapkan bisa menyebutkan manfaatnya gitu ya, untuk apa jembatan itu dibuat gitu. Dan di setiap perkembangan zaman juga kan ada tahapan-tahapan ataupun maksudnya jenis jembatan yang dimunculkan di setiap masanya gitu ya. Seperti pada masa purba jembatannya seperti apa, di masa Romawi kuno seperti apa jembatannya, berbentuk seperti apa gitu ya, pertengahan seperti apa gitu. Jadi harus tahu ya. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu alat-alat yang digunakan untuk membuat konstruksi jembatan ya, miniaturnya ya. Dan juga mengetahui di nomor 18, 19 itu kalian diharapkan mengetahui asal jembatan, misalnya Suramadu dari mana, adanya di kota mana gitu ya, Ampera, jembatan Pasupati, ataupun jembatan Barito gitu ya. Jembatan Merah Putih dari mana, kalian bisa searching gitu ya. Dan juga tahapan-tahapan dalam pembuatan jembatan dari awal, dari memulai perencanaan sampai finishing itu biasanya menghias miniatur jembatannya itu dengan mengecatnya ataupun menempelkannya dengan pernak-pernik gitu ya. Nah, masuk ke pada nomor 20 ini sudah mulai masuk kepada bab obat-obatan ya, tanaman obat-obatan. Nah, tanaman obat-obatan ini
kalian diharapkan tahu jenis-jenisnya, beberapa jenis dari tanaman obat. Nah, ada juga tanaman obat yang digunakan bagian rimpang. Rimpang itu batang yang menjalar di bawah tanah. Contohnya itu seperti jahe, kunyit, lengkuas, gitu ya. Dan juga diharapkan mengetahui beberapa manfaat dari tanaman obat, gitu. Serta mengetahui teknik-teknik dalam budidaya tanaman obat tersebut, gitu. Selain teknik-tekniknya, di nomor 25 kalian diharapkan tahu medianya, gitu ya, media ataupun tempat budidaya, sarana dan prasarana, gitu ya, kayak pupuk, bibit, media tanam, pestisida itu masuk kepada bahan ya. Jadi harus membedakan bahan ataupun alat budidaya, gitu ya. Bisa dibaca di halaman 121. Di situ ada bahan, alat ya, pokoknya sarana dan prasarana dalam budidaya tanaman obat. Nah, setelah dari bab bab tanaman obat, kita masuk kepada bab sayuran ya. Ini masih sampai 30 sampai 29 itu tentang tadi ya, obat-obatan. Nah, untuk nomor 30 ini sudah masuk kepada bab sayuran. Nah, di sayuran itu ada beberapa bagian gitu kan, dibagi menjadi pengelompokan penggunaannya gitu. Ada yang bagian bunganya, ada bagian buah, ada yang bagian buahnya yang digunakan, ada yang polong. Polong itu biji-bijiannya gitu ya. Polong itu seperti kedelai, kacang merah, kacang panjang, gitu ya, kapri. Nah, di sini di bab sayuran ini kalian diharapkan mengetahui olahan sayurannya juga, mengetahui teknik memasaknya gitu ya, ataupun juga fungsinya, vitamin apa aja yang terkandung dalam sayuran. Ya. Teknik-tekniknya seperti merebus, menumis, mengukus gitu ya. Nah, setelah dari bab sayuran, kita masuk kepada nomor 36 tentang hasil sampingan. Ya, hasil sampingan itu contohnya dari bawang merah itu berupa kulitnya, dari brokoli itu berupa batang dan daun, dari kentang itu berupa kulit, dan dari melinjo itu berupa kulit juga gitu ya. Jadi hasil sampingan ini sebenarnya biasanya mungkin dibuang gitu ya bagian ini, tapi sebenarnya bagian ini masih bisa dimanfaatkan atau masih bisa diolah oleh kita gitu ya, karena dia masih mengandung beberapa vitamin dan zat-zat yang bermanfaat lainnya gitu.
Nah, cukup sekian yang dapat dijelaskan oleh Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.